Welcome to my class, everyone! Hello, I'm Khaled, gonna teach you how to make a simple sentence in English. Sebelum kita mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, kotak berwarna merah yang ada di pojok bawah. Mari kita mulai. Let's get started. Pada kesempatan ini, kita akan belajar membuat kalimat simple dalam bahasa Inggris. Kalimat sendiri adalah rangkaian kata yang bermakna dan memiliki pola subjek verb atau subjek predikat atau subjek kata kerja. Subjek predikat ini wajib ada hukumnya di dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, di dalam bahasa Indonesia, aku cantik, aku sebagai subjek dan cantik sebagai adjektif atau kata sifat. Di sini tidak ada verb atau kata kerja. Tetapi di dalam bahasa Inggris, aku cantik adalah I am beautiful. I sebagai subjek, am sebagai verb, dan beautiful sebagai adjektif atau kata sifat. Bisa dilihat perbedaannya di antara dua kalimat ini. Di dalam bahasa Indonesia, adjektif sudah cukup menjelaskan subjek. Sementara di dalam bahasa Inggris, adjektif membutuhkan verb untuk menjelaskan subjek. Jadi, sudah tahu perbedaannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Subjek, verb wajib ada di dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk selalu mengakhiri kalimat dengan tanda baca berupa tanda titik atau tanda seru atau tanda tanya. Dua bagian yang terpenting dalam kalimat bahasa Inggris adalah subject dan verb. Kali ini kita akan mempelajari mengenai subject atau subjek. Apa sih itu subjek atau subjek? Subjek adalah pelaku, orang atau benda yang melakukan kegiatan. Ada 5 hal yang bisa menjadi subjek atau subjek di dalam bahasa Inggris. Pada level kali ini, kita hanya akan mempelajari 3 saja. Yang pertama adalah pronoun atau kata ganti orang. Contoh kata ganti orang ini adalah I, aku, you, kamu, kalian, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it bisa berupa benda atau hewan. Yang kedua adalah noun atau kata benda. Hampir sebagian besar kata di dalam bahasa Inggris berupa kata benda selain kata kerja dan kata sifat. Contohnya adalah car, table, hand, student, father, mother, family, cat, dog, tree, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah non-phrase atau frasa. Frasa adalah rangkaian kata yang memiliki makna dan berpola MH, modifier had. Apa sih itu modifier dan had? Modifier itu berarti menjelaskan, sementara had adalah dijelaskan. Di dalam bahasa Inggris susunannya adalah menjelaskan, dijelaskan. Sementara di dalam bahasa Indonesia susunannya adalah dijelaskan, menjelaskan. Sebagai contohnya, my teacher.
My bertindak sebagai modifier atau menjelaskan, teacher sebagai head atau dijelaskan. Di sini kita bisa melihat bahwa my menjelaskan teacher. Sedangkan di dalam bahasa Indonesianya kita artikan sebagai guruku. Guru sebagai head atau dijelaskan dan ku sebagai modifier atau menjelaskan. Dan contoh lainnya adalah red car. Red di sini menjelaskan dan car dijelaskan. Di dalam bahasa Indonesianya kita ubah menjadi mobil merah. Mobil dijelaskan dan merah menjelaskan. Jadi kebalik ya urutan strukturnya, menjelaskan, dijelaskan, dan dijelaskan, menjelaskan. Jika kalian bingung, mari kita berlatih bersama-sama. Tulis di kolom komentar apa yang membuat kalian bingung. Dan jangan lupa klik tombol like-nya dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Mari kita lanjutkan. Kata yang lain berikutnya yang terpenting di dalam kalimat adalah verb. Verb atau kata kerja adalah kata yang subjeknya tidak melakukan atau melakukan kegiatan. Di sini bisa kita lihat ada perbedaan tidak melakukan atau melakukan. Oleh karena itu, kata kerja akan menentukan bentuk dari kalimat di dalam bahasa Inggris. Ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kata kerja yang subjeknya tidak melakukan kegiatan, tetapi kata kerja menjelaskan kata benda atau subjek tersebut. Kata kerja di sini bertindak sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu. Contohnya adalah to be. Bukan contohnya ya. Verb auxiliary adalah to be. Apa sajakah itu to be? Am is are digunakan untuk masa sekarang atau verb 1 atau digunakan untuk simple present tense. Was were digunakan untuk menjelaskan masa lampau atau past tense, verb 2. Dan yang ketiga adalah been, verb 3 digunakan untuk participle tense. Ini adalah pasangan pronoun dengan to be untuk verb 1 atau untuk masa sekarang atau present simple tense. I berpasangan dengan am, you, we, they berpasangan dengan are, she, he, it berpasangan dengan is. Selalu diingat ya kawan-kawan. I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Dan yang kedua adalah pronoun berpasangan dengan verb 2. I, she, he, it berpasangan dengan was. Sementara you, we, they berpasangan dengan were. Terlihat di sini perbedaannya. I, she, he, it itu adalah tunggal berpasangan dengan was, sementara you, we, they adalah jamak berpasangan dengan were. Dan yang terakhir adalah pronoun bertemu dengan verb 3. Di sini kita bisa lihat I, you, we, they berpasangan dengan have been, she, he, it berpasangan dengan has been. Selalu diingat ya teman-teman. I, you, we, they have been, she, he, it has been. I have been, you have been, we have been, they have been, she has been, he has been, and it has been. Ada 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya.
Masing-masing kalimat ini memiliki polanya masing-masing. Kalimat nominal positif memiliki pola subjek, verb, plus ana. Apa sih itu ana? Ana adalah adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa to be ini menjelaskan subjek. Apakah yang dijelaskan? Yaitu sifat dari subjek, bentuk atau kata benda dari subjek, dan keterangan dari subjek. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Ana yang pertama kita bahas adalah adjektif. Seperti sebelumnya sudah disebutkan, pola kalimat nominal positif untuk adjektif adalah subjek, verb 1, dan adjektif. Di sini kita akan menggunakan contoh verb 1 atau present simple tense untuk yang paling mudah dulu. Contohnya adalah I am beautiful. Aku cantik. Yang kedua adalah the road is crowded. Jalanan padat atau jalanan ramai. Kalimat nominal positif yang kedua kita bahas adalah noun atau kata benda. Contohnya adalah it is a house. Ini rumah. They are students. Mereka murid-murid atau mereka pelajar. Mereka para pelajar. Yang terakhir adalah adverb atau kata keterangan tempat. My father is at the office. Ayah saya berada di kantor atau ayah saya ada di. Contoh yang kedua adalah the students are in the park. Murid-murid berada di taman atau para pelajar ada di taman. Kemudian kita akan mempelajari pola pada kalimat negatif. Urutannya hampir sama dengan kalimat positif. Hanya saja yang membedakan setelah verb diikuti oleh not, baru ana. Contohnya adalah untuk adjektif, the floor is not clean. Lantai itu tidak bersih. Dan yang kedua adalah the trees are not tall. Pepohonan itu tidak tinggi. Kemudian kita akan melihat pola untuk noun sama subjek, verb diikuti not, baru noun. Contohnya adalah it is not a bike. Ini bukan sepeda. We are not doctors. Kami bukan dokter. Untuk adverb pun demikian. Memiliki pola subjek, verb diikuti not, kemudian adverb. Contohnya adalah the baby is not at his room. Bayi itu tidak ada di kamarnya. Atau he is not in the park. Dia tidak ada di taman. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya. Kalimat tanya ini memiliki pola yang berbeda sendiri karena verb auxiliary harus berada di posisi paling depan, kemudian diikuti subjek, baru diikuti oleh ana. Verb berada di posisi paling depan, kemudian subjek, dan diikuti ana. Contohnya adalah am I wonderful? Apakah aku menawan? Apakah aku luar biasa? Apakah aku indah? Is it wild? Apakah ia liar? Verb selalu untuk kalimat tanya posisi berada di depan, paling depan. Kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh noun. Contohnya, are they trainers? Apakah mereka para pelatih? Is it a dog? Apakah ia
itu anjing. Kemudian yang terakhir menjelaskan adverb. Kalimat tanya, verbnya selalu di depan, diikuti subjek, kemudian diikuti adverb. Contohnya adalah, are you on the train? Apakah kamu ada di kereta? Dan yang kedua adalah, is he in the hospital? Apakah dia ada di rumah sakit? Oke, sekarang is time for practice. Waktunya untuk latihan. Silakan tulis di kolom komentar. Latihan membuat kalimat nominal. Berikan contoh-contoh kalimat nominal lainnya. Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan juga tulis di kolom komentar. Terima kasih telah belajar bersama Kale. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok bawah. Sampai jumpa.